Selamat siang, para rohaniwan yang saya hormati, para Bapak, Ibu, dan Tocin sekalian yang terkasih. Terimalah salam seiman Wete Tong Tien, Bancai. Marilah segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Tian atas perkenannya jualah, sehingga pada hari ini kita diberikan kekuatan kemampuan untuk melangkah ke ditang ini untuk bersama-sama melaksanakan ibadah. Semoga kiranya apa yang akan kita laksanakan ini menjadikan kita orang-orang yang dekat beriman kepada Kuang Tian Sangti di dalam bimbingan yang mulia Nabi Kung Cik. Senantiasa kehidupan kita senantiasa di dalam keberkahan Kuang Tian Sangti. Sancai. Apa kabarnya para Bapak Ibu? Xie Tian Sen Sancai. Tocin sekalian, hari ini saya akan berikan tema tentang makna doa. Makna doa yang kadang-kali kita belum mengerti makna sepenuhnya. Di dalam Nike jadi dijelaskan bahwa atau sembahyang atau ibadah itu atau yang di dalam terdapat di dalam doa adalah sesuatu yang datang dari dalam diri, bukan sesuatu yang dari luar diri. Tentunya hal ini dipenuhi dengan 4 hal, yaitu penuh iman, percaya, satya, dan sujud. Maka dikatakan selanjutnya hanya orang-orang yang berkebajikan besar yang dapat mengerti dan menegakkan kebenaran di dalam sembahyang, beribadah atau berdoa itu sendiri. Tuh. Hari ini saya akan sedikit berbicara tentang makna doa yang mungkin tersembunyi, yang belum kita pahami, di mana kita sering sekali berdoa atau bersembahyang. Saya yakin di sini ibu-ibu semua, bapak-bapak pasti melaksanakan sembahyang atau doa setiap hari. Pasti ya? Belum, berarti harus pasti. Docin, zaman sekarang ini kita lihat kehidupan sangat sulit. Sangat sulit. Bahkan orang-orang yang usaha sekarang ini juga banyak mengeluh. Ya. Betul ya, Benana Wiraswastawati. Jadi memang benar bahwa kehidupan saat ini sangat sulit. Sehingga mungkin menjadikan kita orang-orang yang lari dari kenyataan itu sendiri. Di tempat saya juga banyak ya, usaha-usaha yang pada tutup. Bahkan dikatakan untuk bayar, boro-boro membayar karyawan kan. Iya, boro-boro membayar. Buat bayar kontrakan aja susah. Nah, ibu-ibu harus tahu nih, bapak-bapaknya setengah mati deh cari duit. Makanya beririt-irit, berhemat-hemat bukan berarti pelit, tapi bisa menjaga harta daripada suami dan keluarganya. Itu penting buat masa depan juga tentunya kan itu ya. Tapi nggak boleh pelit-pelit dalam hal beribadah. Ntar kalau saya ngomong gitu, ntar pelit-pelit lagi kolik deh. Kata Pak Andi dulu masih ada yang 2.000 perak. Jadi jangan. Beli jangan. Beli rokok sebatang nggak dapat 2.000. Nggak dapat. Itulah. Karena banyaknya hal seperti ini menjadikan orang-orang yang bertakar beriman itu runtuh. Gimana? Kalau kita perhatikan, ada 3 hal yang penting yang sangat mempengaruhi saat ini kehidupan kita. Pertama, teknologi. Teknologi sangat luar biasa mempengaruhi kehidupan kita. Yang kedua adalah virus atau penyakit. Udah dibahas juga sama Bapak Andi. Menjadikan orang lemah. Yang ketiga apa? Global warming. Pemanasan global yang sangat mempengaruhi alam. Ini sangat menyulitkan saat ini adalah kehidupan kita.
Karena sulitnya kehidupan kita mencari rezeki juga bukannya itu ya, bukannya kita berarti tidak mensyukuri segala berkah rahmat Tuhan. Memang keadaannya kayak gini dan kita harus tidak pungkiri, artinya harus kita berusaha lebih keras lagi, gitu. Teknologi sekarang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Contohnya laptop apa? Handphone. Handphone ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Pada saat sekarang ini, di tempat-tempat orang usaha itu sangat sulit. Teman-teman saya itu banyak yang terjerumus pada hal-hal yang salah. Karena sulitnya akhirnya pinjol. Ya akhirnya jadi benjol. Kan gitu. Masih itu. Bukannya kita ini ya prihatin malah seperti itu. Yang kedua adalah judi ya. Banyak sekali saya lihat teman-teman saya itu yang main seperti itu. Untuk apa lebih instan lagi mencari rezeki yang dari seperti itu. Padahal itu menjebak kita kepada arah yang salah kan tentunya. Tapi lakukan karena kondisinya saat ini. Inilah yang mempengaruhi iman dan ketakwaan kita kepada Tuhan itu menurun tentu ya. Pemanasan global katanya sekarang. Udah sangat mengerikan sekarang. Kalau kita kurang-kurang menjaga kesehatan tentunya akan mudah sakit. Itu makanya kita harus benar-benar berupaya bagaimana caranya. Ya seperti itu. Kita lihat sekarang peperangan di luar negeri sana. Jangan sampai di Indonesia ya 50.000 orang telah meninggal tanpa ada belas kasihan. Gimana coba? Orang ayah kehilangan istri dan anak. Seorang ibu kehilangan anak dan suami. Seorang anak kehilangan ibu dan bapak serta saudara-saudara. Kan menjadikan kita terenyuh, sedih. Tapi apa yang bisa didapat? Karena teknologi yang saat ini yang harus bisa diciptakan untuk cinta kasih. Jadi menimbulkan satu kejahatan. Nah ini yang harus kita pahamin. Sehingga bolehlah kita menyadarkan hal ini tentang kita mengikuti bimbingan agama. Ini penting sekali tuh, Cin. Jangan sampai kita lemah karena hal ini. Maka saya pernah membaca artikel dari seorang Cusi. Dia seorang pemikir Neo Konfusianisme. Hidup pada saat dinasti Song tahun 1130 sampai 1200 dia meninggal. Dia pemikir hebat. Seorang filsuf Tiongkok yang sangat luar biasa. Bahkan doktrin politiknya dipakai di Tiongkok itu sampai kurang lebih 700 tahun dipakai. Seorang Cusi. Dia adalah seorang pemikir rasional Konfusianis. Seorang Konfusius adalah seorang filsuf adalah seorang yang benar-benar meneliti kebenaran akan kebenaran itu sendiri. Dia meyakini ajaran Konfusius dan Mengce. Dia juga memahami doktrin tentang Tasye atau ajaran agung dan jalan tengah atau jalur tengah tentang Chungyun yang akhirnya menjadi dalam satu kitab doktrin ini menjadi sesu. Ini sangat luar biasa. Seorang politikus, seorang filsuf yang sangat luar biasa dipakai di negeri Tiongkok. Dia memahami benar-benar ajaran Konghucu, dia memahami ajaran tentang Bengcu,
analek-analek yang disampaikan oleh nabi, analek-analek yang disampaikan oleh Mengcu terhadap raja-raja. Dia juga mempelajari ajaran besar Taxie. Dia juga mempelajari tentang Jungyung, jalur tengah. Sangat luar biasa. Bahkan berbeda pendapat dengan yang namanya Buddha dan Taoisme. Ada 3 hal yang dikatakan Cusi tentang makna doa. Yang terkandung di dalamnya kadang-kadang kita belum mengerti tentang makna doa itu sendiri. Kita sering berdoa di lisan nggak? Tapi pernah memahami nggak kalimat-kalimatnya? Gitu. Sehingga bisa nggak menyentuh ke dalam hati kita. Yang akhirnya memberikan dampak perubahan kebaikan kepada diri kita. Ini yang penting. Kadang kita berdoa, baca aja dulu. Memang disampaikan dengan tulis, tapi kita tidak memahami makna. Ada 3 makna di dalam doa itu menurut Cusi. Yang pertama adalah pengampunan. Pengampunan kita. Yang kedua adalah pembinaan diri, hal memperbarui diri. Dan yang 3 adalah menjadi orang-orang yang penuh takwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu. Kita berdoa di sini setiap minggu ya. Dijauhi dari keluh brutu kepada Tien dan sesal penyalan kepada sesama manusia. Mendapat cobaan sedikit aja, kita lari dari firman Tien. Artinya seperti tadi dibacakan di dalam Petrus 7a. Kita tidak menetapi daripada firman Tien. Termasuk orang-orang yang tadi saya ceritakan ketika di dalam kesulitan mencari rezeki, cari jalan pintas. Dengan berjudi, segala macam. Bukan malah berupaya sebaik-baiknya bagaimana menjadi lebih baik. Menghalalkan segala cara agar mendapatkan itu. Walaupun hal itu tidak baik dan tidak benar. Ya kan? Ini sering terjadi. Maka doa adalah salah satu memiliki makna seperti ini. Belum lagi kita doain menjadi orang-orang yang kita dekat beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Para Nabi Kongcut, para simbek, dari luhur kita. Inilah doa yang kita sampaikan, yang seharusnya dilakukan dengan sepenuh hati dan setulus hati. Doa yang kita sampaikan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberkahan yang dilimpahkan kepada kita, atas pertolongan perlindungan yang dilimpahkan kepada kita, sehingga kita bisa sehat sampai sekarang, sampai usia kita sampai seperti ini. Ini keberkahan Tuhan Yang Maha Esa. Doa kepada Nabi Kongcus adalah hormat dan terima kasih kita kepada Nabi. Karena Nabi adalah seorang yang benar-benar dipilih Tuhan untuk menyadarkan umat manusia kembali kepada jalan yang benar, jalan suci. Dasar-dasarnya telah disampaikan. Pocin juga sudah banyak mendengar dari yang disampaikan oleh para pengkhotbah. Pocin juga sudah banyak melihat dari apa yang dibaca di dalam kitab sesu atau kitab-kitab. Ini harusnya ini menjadikan kita orang-orang yang bisa berubah menjadi lebih baik.
tidak menggerutu kepada Tien Tuhan Yang Maha Esa, menguatkan kita di dalam jalan, tidak menyesali manusia. Artinya adalah kalau ada orang yang tidak sepaham dengan kita, tidak seide dengan kita, janganlah kita berpikiran negatif terhadap orang itu. Karena sesungguhnya kita tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran dan hati setiap orang. Laut masih bisa dijelajahi, langit masih bisa dicari apa ada di sana. Tapi hati manusia, benar nggak? Hati manusia nggak ada yang tahu. Kita bersama istri kita nggak tahu hati istri kita. Kita bersama anak kita nggak tahu seperti apa. Kalau dibicarakan iya, tapi kan kita tidak tahu apa isi hati. Karena rahasia hati manusia itu. Makanya hal yang penting adalah di dalam ajaran Nabi kita adalah pembinaan diri. Bagaimana setiap insan pribadi berusaha belajar. Nabi mengajarkan tentang itu. Belajar. Sedikit demi sedikit. Biar orang lain nggak tahu, tapi kita belajar terus. Memacu diri kita sendiri. Jadi kita nggak sia-sia datang ke Litang, kita bersembahyang di hadapan altar Nabi, bersembahyang kepada Tien, meneladani para simbeng, para suci. Kan mencontoh daripada teladan-teladan. Kita mendoakan leluhur dengan satu harapan, leluhur kita Tien. Damai tentram di hadirat Tien Tuhan Yang Maha Esa. Karena keberkahan doa ini kepada siapapun kita berdoa, baik itu kepada Tien, baik itu kepada Nabi Kongce, baik itu kepada para suci maupun leluhur kita. Kalau ini dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas, akan menjadi keberkahan bagi kita sekalian. Apalagi yang sekarang ini hidupnya sudah berkah, berlimpah. Haruslah berendah-rendah hati, mendapatkan kedudukan yang baik. Harus. Karena apa yang didapat dari manusia itu tidak sepenuhnya kekal. Tidak sepenuhnya kekal. Tapi kemuliaan yang datang dari Tien, tentang satya dipercaya, tentang cinta kasih, tentang mengasihi dengan tiada merasa jemu, inilah yang kekal yang ada di dalam diri kita. Yang harus kita bangkitkan seharusnya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itulah, Tocin sekalian, marilah kita sama-sama memaknai apa sebenarnya yang terkandung itu di dalam doa. Karena firman Tien bekerja setiap saat pada kita. Dan hukum-hukumnya bekerja setiap saat pada kita. Hanya Tienlah yang bisa mempertahankan hidup manusia, dan hanya Tien sajalah yang dapat menyetop daripada kehidupan manusia. Harus kita pahami ini. Maka kita tidak pernah tahu kapan kita harus kembali kepada Tien Tuhan Yang Maha Esa. Hanya amal kebajikanlah yang senantiasa menuntun kita di dalam kehidupan kita nanti di sana. Itulah Tocin. Marilah kita bersama-sama merendahkan hati kita. Jangan menjadi orang yang tinggi hati, sombong, apalagi di hadapan Tien. Karena sesuatu yang kita miliki, karena sesuatu yang kita dapati, karena itu kan menjumlahkan kita kepada jalan kehancuran. Tien, kata orang, tidak tidur. Tien tidak menutup mata. Karena sifatnya yang guan hing licing. Dia maha asa, maha menembusi, maha mengetahui yang baik dan buruk. Dia juga yang memberkahi kehidupan seseorang, kehidupan makhluk. Dia juga yang menurunkan tentang hukum-hukumnya bagi setiap orang. Inilah Tocin sekalian yang terkasih.
Maka sesungguhnya kita diharapkan sadar tentang akan hal ini. Tadi telah dibacakan di dalam kitab Bengcu 7b ayat 9. Mengci berkata, kalau diri sendiri tidak mau menempuh jalan suci, anak istrinya pun tidak akan mau menempuhnya. Menyuruh orang kalau tidak berlandaskan jalan suci, biarpun anak istri sendiri tidak akan mau melaksanakannya. Khususnya pada kaum bapak ini. Kaum bapak yang jadi teladan di dalam keluarga ya. Harus sering baca ayat ini. Termasuk saya. Bagaimana yang tidak mempunyai bapak? Sama. Seorang istri yang hidup sendiri itu mempunyai tugas dan kewajiban yang sama. Ketika seorang ayah tiada, seorang ibu tiada, ini kewajiban membimbing anak-anaknya kembali pada jalan yang baik. Itulah tujuan sempurnanya daripada makna doa yang terkadang kita belum memaham. Maka sesungguhnya di dalam doa itu benar adalah satu hal untuk memperbaiki diri. Kalau contoh pagi kita berdoa kepada Tuhan, melaksanakan tugas dan kewajiban kita, memohon ya Allah, dan mohon hari ini dalam menjalani tugas kami senantiasa berikan kekuatan kemampuan, baik jasmani, rohani kan, memberikan keberanian, kekuatan, kan kita bermohon kepada Tuhan sebelum mendapatkan rezeki berlimpah dari Tuhan. Di situ ada tanggung jawab kita sebenarnya untuk berusaha lebih baik. Untuk berusaha lebih baik bukan berarti kita berpasrah kepada Tuhan dengan doa saja, tidak. Tapi kita berpuasa harus berusaha menjadi lebih baik. Taucin murid-murid di sekolah. Pagi mau berangkat ke sekolah, berdoa. Yang Allah diberikan kemampuan, kekuatan, agar di dalam belajar memberikan kecerdasan dan kepandaian, kan gitu. Tetapi ketika tidak mau belajar, ya nggak ada hasilnya. Itu seperti itu. Jadi artinya adalah berdoa dan berusaha itu bolehlah setiap hari kita jalankan. Rojin semuanya ini akhirnya kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Walaupun kita mendengarkan ayat yang begitu bagus, walaupun kita membaca firman Tuhan yang begitu bagus, kalau kita tidak mau melaksanakannya, ya hasilnya akan sama. Seperti pernah saya katakan, orang yang hidupnya tidak memikirkan masa depan, dia akan susah. Dia akan susah. Bukan hanya di dalam kehidupan sekarang ini, tapi orang yang tidak memikirkan hidup setelah mati pun akan susah di sana ini. Di sana akan sulit kita. Apa yang kita bawa pada Tuhan gitu, kalau bukan amal baji kita. Kalau kita baca lagi tentang alam rawat, nyawa dan roh, di mana orang setelah mati, ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Tapi di kitab kita dijelaskan, kitab lagi dijelaskan bahwa orang yang meninggal itu ada di alamnya belah. Makanya kita perlu mendoakan orang tua kita, leluhur kita, saudara-saudara kita yang mendahulu, agar boleh penerangan di dalam sana. Inilah tujuan makna dari doa.
yang mungkin kita dapat menjadikan renungan buat kita nih. Besok kita menjadi lebih baik dalam usaha karya kita menjadi lebih baik lagi. Semakin menjadi lebih besar lagi. Nabi Kongju yang menyarankan agar kita di dalam hidup jangan susah. Nggak boleh susah. Boleh kita dapat hasil yang maksimal. Sebanyak-banyaknya nggak jadi masalah. Tetapi Meng Chung mengatakan mendapat sesuatu harus dari jalan yang benar. Kalau kita hidup susah gimana kita mau nyumbang buat ditang kita ya? Bagaimana kita bisa membantu orang lain, saling mengasihi, jalan suci Nabi tentang Tepa Sarira, nggak terlaksana. Dan jangan pelit-pelit tentang hal ini. Yang namanya kita menyumbang, menderma, menjalankan kebaikan, itu sesungguhnya bukan orang lain saja, tapi akan kembali kepada diri kita. Dan ini kita perlu paham. Tolcin kiranya hanya itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga kiranya berkenan. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Dan akhirnya saya tutup dengan salam siman hanya dalam kebajikan. Waktu yang berkenan. Waitatong tian. Sancai.